Assalamualaikum, 724 Masehi. Dinasti Umayyah di Damaskus berada di puncak kekuasaan. Kekhalifahan membentang luar biasa, dari Spanyol hingga jantung Asia Tengah. Di Singgasana, duduklah salah satu khalifah terkuat mereka, Hisham bin Abdul Malik. Ia terkenal tegas, cerdas, dan piawai mengelola negara. Di permukaan, semua tampak stabil. Tapi tahukah Anda, di balik stabilitas yang ia jaga, bane-bane kehancuran dinasti Umayyah sedang ditanam. Inilah kisah tersembunyi Bani Abbasiyah dan bagaimana gerakan rahasia mereka tumbuh subur tepat di masa pemerintahan Hisham. Mari kita kenal dulu siapa Bani Abbasiyah. Mereka adalah keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sejak lama, kelompok ini merasa lebih berhak atas kursi kekhalifahan dibanding Bani Umayyah. Mereka menggunakan slogan pemersatu, Al-Rida min Al-Muhammad, kandidat yang diridhoi dari keluarga Nabi. Hingga masa Hisham, gerakan mereka masih di bawah tanah. Mereka bukan ancaman militer, melainkan ancaman ideologis dan politik yang terorganisir rapi. Tujuan utama mereka jelas, menggulingkan Bani Umayyah, yang mereka anggap telah menyimpang dari prinsip keadilan Islam dan lebih mengutamakan superioritas Arab di atas Mawali atau non-Arab Muslim. Hisham berkuasa selama 19 tahun 724 sampai 743 Masehi. Ia adalah seorang administrator ulung. Ia berhasil menstabilkan keuangan negara yang sempat kacau, dikenal sangat ketat mengawasi harta Baitul Ma'al, bahkan menerapkan reformasi pajak. Ia juga seorang pelindung ilmu pengetahuan. Di permukaan, kekhalifahan tampak kuat dan teratur. Tapi disinilah ironi sejarah terjadi. Ketegasan Hisham justru menciptakan panggung sempurna bagi Bani Abbasiyah. Ada dua faktor besar yang dimanfaatkan Abbasiyah. Pertama, ketidakpuasan Mawali. Reformasi pajak Hisham sering membebani Mawali Muslim non-Arab, terutama di Khurasan dan Irak. Mereka merasa didiskriminasi oleh sistem Umayyah yang pro-Arab. Kedua, konflik internal dan pemberontakan Syiah. Pemberontakan Zaid bin Ali cucu Husain melawan Hisham pada tahun 740 Masehi. Meski gagal, menunjukkan api perlawanan tidak pernah padam. Bani Abbasiyah dengan cerdik mengaitkan diri mereka dengan sentimen Ahlul Bait tanpa harus berkonflik langsung di garis depan. Peran Bani Abbasiyah pada masa Hisham adalah sebagai aktor di balik layar. Mereka fokus membangun fondasi revolusi, bukan melancarkan serangan militer. Pusat operasi mereka adalah Khurasan dan Kufah. Khurasan di Iran Timur adalah lumbung tentara dan dana bagi Bani Abbasiyah. Karena sentimen Mawali di sana sangat kuat, Bani Abbasiyah mengirim para dai penyeru rahasia yang menyebarkan propaganda anti-Umayyah. Mereka menjanjikan keadilan sejati dan kesetaraan yang hilang. Kuncinya adalah kerja rahasia Hisham yang sibuk dengan urusan militer di perbatasan dan masalah administrasi besar, sering mengabaikan kegiatan politik bawah tanah ini. Ia salah menganggapnya hanya sebagai kelompok kecil pembuat onar. Para pemimpin klan Abbasiyah, seperti Muhammad bin Ali, bin Abdullah bin Abbas, yang bermukim di Humaimah, adalah dalang utama yang menyusun rencana terperinci, merekrut komandan militer terkemuka, dan mengumpulkan dana, semuanya di bawah radar Hisham. Hisham meninggal pada tahun 743 Masehi. Kematiannya adalah pintu banjir bagi Bani Umayyah. Penerusnya sangat lemah, dan kekacauan politik meledak. Hanya dalam waktu 7 tahun, terjadi perang saudara Islam ke Minastri, yang memperparah perpecahan internal. Momen inilah yang ditunggu oleh Bani Abbasiyah. Mereka keluar dari persembunyian, dipimpin oleh panglima tangguh seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Bendera hitam dikibarkan, menandakan dimulainya revolusi Abbasiyah. Puncaknya adalah pertempuran Sungai Zob pada tahun 2750 Masehi, yang menghancurkan pasukan Umayyah. Dinasti Umayyah yang kokoh di masa Hisham runtuh hanya beberapa tahun setelah ia tiada. Intinya, peran Bani Abbasiyah di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik adalah memanfaatkan kestabilan yang rapuh dan ketidakpuasan sosial politik untuk membangun jaringan revolusioner yang tak terlihat. Hisham adalah khalifah hebat, tetapi ia gagal mengatasi ancaman ideologis dari dalam. Keberhasilan Abbasiyah di masa Hisham mengajarkan kita, dalam politik, musuh yang paling berbahaya bukanlah musuh yang terlihat di medan perang, melainkan ideologi yang tumbuh subur di hati rakyat yang terabaikan. Bagaimana kisah kejayaan Daulah Abbasiyah selanjutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.